sejahtera buat kalian semua warga belajar paket C kelas akhir atau kelas 12. Selamat datang yang sudah datang ke kampus MDC Suta. Selamat malam. Selamat malam juga yang ada di rumah ya, warga belajar sambil menikmati kopi hangat dan sambil menyimak materi-materi pembahasan materi-materi yang telah diberikan oleh yang akan diberikan oleh para tutor di PKBM MDC Suta. Kali ini Bapak ya, Pak Tonese akan membahas mengenai materi geografi ya, materi geografi untuk paket C kelas 12, di mana materi ini merupakan materi lanjutan dari minggu sebelumnya mengenai modul tema 11, yakni tata ruang kehidupan ya, tata ruang kehidupan, di mana unit satunya itu tempat tinggal kita ya. Lanjut ke yang akan dibahas sekarang itu adalah tata ruang ya, sampai ke perwilayahan. Kalau nggak salah ya, minggu sebelumnya sampai ke perwilayahan. Nah sekarang masuk ke bagian B, yakni tata ruang. Baik warga belajar di sini mengenai tata ruang kehidupan, mengenai tata ruang ini pernah kalian melakukan pengaturan ruang seperti ruang tamu ya, bagaimana kalian merancangnya? Tentu dalam pengaturan sebuah ruang ini perlu mengetahui prinsip tata ruang ya. Tentang tata ruang itu sendiri merupakan wujud struktur ya, struktur ruang dan pola ruang yang akan disusun secara nasional, regional maupun lokal. Nah di sini diatur dalam Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 bahwa tentang penataan ruang ya, kemudian struktur ruang berfungsi struktur ruang adalah ini susunan pusat-pusat pemukiman ya, pusat-pusat pemukiman dalam sistem jaringan prasarana dan sarana yang berfungsi mendukung segala kegiatan sosial ekonomi masyarakat yang memiliki hubungan fungsional ya. Jadi kalian harus tahu, warga belajar sekali lagi bahwa dalam tata ruang di sini adalah merupakan wujud daripada struktur ruang dan pola ruang yang disusun secara nasional, regional dan lokal. Kemudian di sini diatur dalam Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 ya, tentang penataan ruang, struktur ruang ya. Itu adalah merupakan susunan pusat-pusat daripada pemukiman ya, susunan pusat-pusat daripada pemukiman dan sistem jaringan prasarana serta sarana yang berfungsi mendukung segala kegiatan sosial ekonomi masyarakat yang memiliki hubungan fungsional. Warga belajar, sedangkan pola ruang ya, ini tata ruang ya yang perlu garis bawahi. Kemudian yang kedua pola ruang itu sendiri di sini didistribusikan peruntukan ruang untuk fungsi lindung ya, fungsi lindung dan fungsi budidaya. Jadi penataan ruang itu sendiri adalah merupakan suatu sistem proses dari plan ya, perencanaan tata ruang, kemudian pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang ya. Jadi di sini sekali lagi warga belajar, penataan ruang itu adalah suatu sistem proses dari planning, perencanaan, lalu di sini pemanfaatan ya, pemanfaatan ruang dan pengendalian ruang ya, pengendalian pemanfaatan ruang. Warga belajar ya, gambar di sini ini cermati gambar berikut ini. Ini pemukiman ya, suatu pemukiman. Kalau kita lihat tuh pemukiman pola ruang yang tertata baik ya, dan pola ruang yang tertata tidak teratur ya, tidak tertata ya. Seperti ini ya, warga belajar ya, gambar di sini. Ini pola ruang yang tertata baik ya. Jadi ini begitu tersusun rapi ya. Ini kawasan lindung apa ini? Perumahan ya, perumahan yang sudah tertata baik ya dan rapi. Kemudian yang sebelah kanannya ini yang belum tertata, terlihatan apa? Kumuh ya. Kalian bisa lihat warga belajar nih. Ini pola ruangnya ini ya, pola ruang yang tertata baik dan pola ruang yang tidak tertata baik. Ini kalian bisa membedakan kan ya. Nah dari gambar ini warga belajar tata ruang ini, dari gambar tata ruang suatu wilayah di
kalian saksikan bahwa wilayah yang memiliki tata ruang yang baik akan terlihat lebih rapi, lebih serasi, dan enak dipandang tentunya ya, benar nggak? Beda dengan tata ruang yang tidak teratur. Ini tentu akan menyulitkan orang untuk beraktivitas ya, benar nggak? Ya, menyulitkan orang untuk beraktivitas, bahkan akses jalan pun sulit ya, susah untuk dilewati. Nah, warga belajar, rencana umum daripada tata ruang nasional di sini adalah, ya garis bawahi, rencana umum tata ruang nasional di sini adalah merupakan arahan daripada kebijakan dan strategi pemanfaatan ruang wilayah secara global, secara nasional, dan disusun guna menjaga apa? Persatuan bangsa, kemudian keseimbangan, terus apa lagi? Keseimbangan dan keserasian, tentunya ya, keserasian perkembangan antar wilayah ya, keserasian perkembangan antar wilayah dan antar bidang, serta keserasian antar lingkungan alam ya, serta keserasian antar lingkungan alam dengan lingkungan buatan. Ini dilaksanakan oleh belajar untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Nah, dalam rencana tata ruang ya, atau plan tata ruang wilayah nasional dijabarkan dalam rencana tata ruang wilayah provinsi ya. Lihat di sini bahwa rencana tata ruang wilayah nasional ini dijabarkan dalam RT-RWP ya. Apa itu RT-RWP? Rencana tata ruang wilayah provinsi ya. Ini. Dan secara detail, warga belajar ini dijabarkan dalam rencana tata ruang wilayah kota dari sendiri kabupaten, RT, RWK ya. Ya, rencana tata ruang wilayah kota atau kabupaten. Nah, jadi rencana tata ruang ini secara nasional ini merupakan keseluruhan dari RT, RWP dan RT, RWK se-Indonesia. Paham ya? Paham. Ya, kalau ini kan provinsi RT-RWP ya, tata ruang wilayah nasional untuk provinsi. Kalau tata ruang wilayah kabupaten kota RT-RWP, RT-RWK ya, RT-RWK. Nah itu buat belajar ya. Kemudian di sini ada peta konsepnya ya, buat belajar kan. Ada peta konsep. Nah ini kita lihat dulu di sini. Nah, tata ruang wilayah provinsi RT-RWP ini adalah merupakan rencana kebijakan dari RT-RW, dari RT-RW nasional ya, yang berisi strategi pengembangan wilayah provinsi melalui pemanfaatan sumber daya yang maksimal. Ini sinkronisasi dari pengembangan berbagai sektor warga belajar ya, koordinasi lintas wilayah kabupaten kota, serta pembagian peran dan fungsi kabupaten kota dalam pengembangan wilayah secara keseluruhan. Nah, untuk mengetahui bagaimana alur dari penyusunan tata ruang ya, untuk mengetahui bagaimana alur dari penyusunan tata ruang, perhatikanlah gambar diagram atau alur tata ruang wilayah Indonesia berikut ini. Pertama di sini ada rencana umum ya, ada rencana umum dan rencana rinci. Nah, rencana umum dan rencana rinci. RPJP nasional ya, di sini ke RPJP nasional, nanti dijelaskan ini RPJP provinsi, lalu RPJPN provinsi, kemudian di sini RPJP nasional langsung ke RTRW rencana tata ruang wilayah nasional. Kemudian dari rencana tata ruang wilayah nasional di sini RT-RW pulau, RT-RW kawasan strategi nasional, lalu ke bawahnya ada RT-RW provinsi, RT-R kawasan strategi provinsi. Dan ini ada konsepnya, coba lihat. Lalu di sini di bawahnya RPJP kabupaten kota, RPJM kabupaten kota.
RT RW kabupaten, RT RW kota. Di sini RT RW rencana tata ruang wilayah kabupaten, RDTR kabupaten, RTR kawasan strategi kabupaten, RT RW kota rencana tata ruang wilayah kota. Beda ya antara RT RW kabupaten dengan kota ya, beda ya? Beda Pak. RDTR kabupaten, RTR kawasan strategi kabupaten, RDTR kota, RTR kawasan strategi kota. Nah, dalam rencana tata ruang wilayah kota atau kabupaten RT RWK adalah penyebaran RT RW provinsi ya ke dalam kebijakan apa? Ke dalam kebijakan dan strategi pengembangan wilayah kabupaten kota yang sesuai dengan fungsi dan peranannya. Di dalam rencana pengembangan wilayah provinsi, warga belajar ya secara keseluruhan bahwa strategi pengembangan wilayah ini selanjutnya dituangkan ke dalam rencana struktur dan rencana pola ruang operasional. Nah, dalam pelaksanaannya warga belajar ini rencana umum ini rencana daripada tata ruang dalam pelaksanaannya rencana umum dari tata ruang ini dijabarkan dalam rencana rinci dan ruang yang disusun dengan pendekatan nilai strategis kawasan dan atau kegiatan kawasan. Nah, kawasan strategis adalah merupakan kawasan yang penataan ruangnya diprioritaskan ya. Kawasan strategis adalah kawasan yang penataan ruangnya diprioritaskan. Kenapa? Karena di sini memiliki pengaruh penting warga belajar ya, pengaruh penting terhadap apa? Terhadap kedaulatan negara ya, terhadap kedaulatan negara, pertahanan dan keamanan negara. Dalam pertumbuhan ekonomi sosial, budaya dan atau lingkungan ini termasuk wilayah yang telah ditetapkan sebagai apa? Sebagai warisan dunia warga belajar ya. Sebagai warisan dunia yang harus ditetapkan, dipelihara ya, dijaga gitu ya. Mungkin sampai situ tata ruang ya. Ada pengertiannya lagi di bawah. Coba lihat. Ada di halaman 12. Oke, kemudian apa pada? Oke, masih ada. Di sini lihat coba. Rencana detail tata ruang ini merupakan jabaran dari RT RW pada suatu kawasan terbatas ke dalam rencana pengaturan pemanfaatan yang memiliki apa? Memiliki dimensi fisik, mengikat dan bersifat operasional. Nah, rencana detail daripada tata ruang ini berfungsi sebagai alat perwujudan tata ruang, khususnya sebagai acuan ya, sebagai acuan dalam pemberian saran dalam pengaturan bangunan setempat dan rencana tata bangunan dan lingkungan. Lalu penataan ruang secara umum di sini memiliki berbagai manfaat ya, memiliki berbagai manfaat bagi pembangunan. Manfaat tersebut adalah sebagai berikut. Manfaatnya apa aja? Satu, untuk meningkatkan kepercayaan investor ya, meningkatkan kepercayaan investor pada daerah yang memiliki penataan ruang secara matang. Berarti matang itu secara apa? Sudah tersusun, tertata dengan baik ya, terpola dengan baik ya, itu. Kemudian dua, menjaga iklim investasi agar pembangunan berjalan sesuai kebutuhan penduduk setempat ya. Ini tata ruang secara umumnya berbagai fungsi, berbagai manfaat dan pembangunan manfaatnya itu. Yang kedua, menjaga iklim investasi agar pembangunan berjalan sesuai dengan kebutuhan penduduk setempat. Lalu yang ketiga apa manfaatnya? Mengakomodasi kebutuhan penduduk di suatu daerah dengan menciptakan lingkungan yang aman dan nyaman ya. Ini mengakomodasi kebutuhan penduduk di suatu daerah dengan menciptakan lingkungan yang aman dan nyaman, itu manfaatnya. Lalu manfaat yang keempat apa? Dari manfaat penataan ruang secara umum yang memiliki berbagai manfaat bagi pembangunan. Keempatnya, menjaga risiko kerusakan
lingkungan melalui apa? Melalui efisiensi proses pembangunan, ya, menjaga risiko kerusakan lingkungan melalui efisiensi proses pembangunan. Lalu yang kelima, menyelaraskan seluruh aspek fisik maupun non fisik di suatu daerah dengan perencanaan AMDAL. Apa itu AMDAL? Analisis mengenai dampak lingkungan, ya, itu analisis mengenai dampak lingkungan. Nah, itu mungkin tata ruang dari materi lanjutan ya minggu-minggu sebelumnya, ya, mengenai tempat tinggal kita, ya. Itu warga belajarku yang Bapak banggakan pakai C kelas akhir. Dalam materi geografi yang kedua kita beralih ke unit 2-nya, lihat. Nah, unit 2-nya di sini membangun wilayah kita, ya. Membangun wilayah kita. Unit 2-nya coba yang di rumah pun sama, ya. Sambil menyimak membangun wilayah kita, ya, di unit 2. Ya, halaman berapa itu? 16, ya, 16. Nah, oke, membangun wilayah kita. Nah, perhatikan kedua gambar Tugu Monas di atas, ya. Ini, yang ini, ya. Nah, Tugu Monas di atas. Ini apa yang membedakan dulu dan sekarang berarti, ya? Ya, gambar monumen nasional, ya. Monas kiri itu pada tahun berapa? 1980. Sedangkan Monas yang kanan tahun 2018. Nah, yang ini, ya, lihat tuh, Bapak belajar. Ini waktu tahun berapa ini? 2018. Yang ini tahun 1980. berapa? 1980. 1980. Jauh beda, ya? Benar nggak? Betul. Dulu dengan sekarang. Apa yang membedakannya sebelum dibahas di sini? Jadi pola tata ruang, ya, benar nggak? Iya. Kalau dulu tahun 80 kan ini Monas, ini ada jalan ke sini, ya. Dari tata ruang juga ini belum tata rapi, ya, ininya, ya. Terus pemukimannya tuh. Ini udah, terus gedung-gedung belum menjulang tinggi ke atas, ya, belum ada gedung-gedung, ya. Belum ada gedung-gedung menjulang tinggi ke atas. Ini tahun 1980-an. Tapi Monas tahun 2018 sudah maju, ya. Ini pola tata ruangnya sudah tertata dengan baik, ya. Ini PAM, ini terus gedung pencakar ruangnya sudah banyak di sini tuh. Jadi Pak tahun 80 belum ada, ya. Kamu nggak? Nah, itu, ya, dilihat jelas kan, ya. Oke. Nah, pergab belajarku yang membanggakan. Kemudian dari perbedaan gambar Monas tersebut, ya, jelas ada perbedaan fisik antara gambar di sebelah kanan dan kiri, ya. Jadi kedua gambar di atas adalah berada di ibu kota mana? Jakarta, ya, ibu kota Jakarta, Indonesia. Sebelah kiri merupakan gambar ibu kota Jakarta tahun 1980-an, dan sebelah kanan adalah gambar ibu kota Jakarta pada tahun 2018. Pada belajar kita dapat melihat adanya perubahan, ya. Jadi perubahan ini akibat adanya apa? Pertumbuhan wilayah, ya. Akibat adanya pertumbuhan wilayah. Nah, dalam pertumbuhan wilayah yang dimaksud itu adalah tingkat pertumbuhan dan perkembangan fisik wilayah maupun sosial budaya yang ditunjukkan oleh kemajuan penambahan atau peningkatan sarana dan prasarana di berbagai bidang kehidupan. Berikut penjelasan mengenai identifikasi pusat pertumbuhan, ya. Nah, identifikasi pusat pertumbuhan di sini, ya, kalau belajar. Nah, perhatikan juga gambar sarana transportasi berikut. Nah, perkembangan sarana transportasi pun kalian bisa lihat, ya, dalam mengikuti tuntutan kebutuhan, ya. Dalam pembangunan wilayah dapat diidentifikasi berbagai upaya sadar dari manusia untuk memanfaatkan suatu lingkungan, ya, dalam usaha memiliki kebutuhan hidupnya. Dan pembangunan wilayah ini ditandai dengan adanya apa? Pusat pertumbuhan wilayah. Nah, pusat pertumbuhan wilayah ini diartikan sebagai apa? Garis bawahi, pusat pertumbuhan wilayah ini diartikan sebagai suatu wilayah
atau kawasan yang pertumbuhannya sangat pesat ya. Jadi sekali lagi pusat pertumbuhan itu diartikan sebagai suatu wilayah atau kawasan yang pertumbuhannya itu sangat pesat. Pembagian wilayah ditujukan untuk pemanfaatan dalam perumusan dan pengarahan kegiatan pembangunan. Hal tersebut bertujuan agar pelaksanaan daripada pembangunan di sini bisa berjalan serasi dan seimbang ya, baik itu di dalam wilayah pembangunan maupun antar wilayah pembangunan di seluruh Indonesia. Warga belajar tujuan akhir dari pembagian wilayah pembangunan ini adalah apa? Pemerataan ya, pemerataan daripada pembangunan di suatu wilayah negara kita Indonesia. Paham ya? Paham. Jadi ada perbedaannya ya dari tahun ke tahun ya, iya nggak? Ya dalam pola pembangunan wilayahnya ya. Dan pemanfaatan itu udah lebih maju ya, modern ke arah sekarang. Lalu faktor-faktor penentu pusat pertumbuhan di sini faktor-faktor penentu pusat pertumbuhan. Faktor apa yang menentukan keberhasilan daripada pembangunan? Nah, pembangunan ini terdiri dari 3 unsur warga belajar. Pembangunan terdiri dari 3 unsur, ya 3 unsur penting yaitu apa? 1 perubahan, 2 potensi, dan 3 tujuan ya. Kalau kita lihat dari perubahan warga belajar, ya perubahan menuju keadaan yang lebih baik, ya perubahan menuju keadaan yang lebih baik dan bertujuan untuk apa? Untuk kesejahteraan penduduk dengan tetap menjaga kelestarian lingkungan warga belajar, ya tetap menjaga kelestarian lingkungan. Pusat pertumbuhan akan mendorong perkembangan wilayah sesuai karakteristik wilayahnya. Nah, ada pun faktor-faktor yang menentukan faktor-faktor yang menentukan dari pusat pertumbuhan ini di suatu wilayah sebagai berikut. Pertama, adanya sumber daya alam. Ya, itu warga belajar. Pertama ada sumber daya alam, ini merupakan faktor yang menentukan daripada pusat pertumbuhan suatu wilayah ya. Kenapa sih sumber daya alam menjadikan faktor yang utama? Di sini lihat warga belajar bahwa wilayah yang memiliki sumber daya alam dengan pengelolaan yang baik itu dapat menjadi pusat pertumbuhan ya. Sedangkan semakin berkembangnya pusat pertumbuhan ini akan semakin meningkat ya karena kehidupan perekonomiannya di wilayah tersebut. Nah, sekitarnya serta mampu mendorong perluasan kesempatan kerja ya, kesempatan kerja, kemudian meningkatkan pendapatan daerah tentunya ya. Yang kedua dan yang ketiga menciptakan kegiatan ekonomi penunjang. Lalu lihat coba yang ke selanjutnya dari pertumbuhan dari sumber daya alam. Yang kedua apa? Sumber daya manusia ya, SDM-nya ya, sumber daya manusia ini merupakan sumber daya alam yang tidak dimanfaatkan apabila dikelola oleh siapa? Oleh manusia. Yang sumber daya alam tidak dimanfaatkan apabila tidak dikelola oleh manusia yang terampil ya. Jadi harus dikelola oleh manusia atau sumber daya alam, orang-orang yang terampil, yang kreatif, yang punya skill ya, itu dan profesional. Sehingga apa? Sehingga pemanfaatannya dapat berlangsung secara maksimal ya, secara optimal. Oleh sebab itu apa? Dibutuhkanlah sumber daya manusia yang berkualitas, yang handal dalam angka pengelolaan alamnya. Nah, jika pada suatu wilayah sumber daya manusianya baik, maka wilayah tersebut akan dikelola dengan apa? Baik pula ya, benar nggak? Ya, ini tadi pertama ada sumber daya alam, yang kedua sumber daya manusia. Jadi sumber daya manusianya harus benar-benar yang handal, yang kreatif, yang inovatif ya. Nah, itu ya dimanfaatkan dan dikelola oleh manusia yang terampil. Paham ya? Jika pada suatu wilayah sumber daya manusia yang baik, maka baiklah pengelolaan wilayahnya ya,
setelah sumber daya alam, sumber daya manusia, yang satu sumber daya alam, kedua sumber daya manusia, yang ketiga kondisi topografi, ya. Yang ketiga kondisi topografi, ya. Kondisi topografi di sini warga belajar lihat kondisi topografi. Kita ada dalam faktor-faktor pusat pertumbuhan, ya, penentu pusat pertumbuhan, benar. Yang ketiga ada faktor topografi. Nah, faktor topografi di sini warga belajar lihat pusat pertumbuhan wilayah ini biasanya akan berkembang, ya, akan berkembang pesat di daerah mana? Daerah dataran rendah, ya, ya. Oke, warga belajar kondisi topografi. Yang ketiga, pusat pertumbuhan wilayah biasanya akan berkembang pesat di daerah dataran rendah. Karena pada umumnya dataran rendah ini berpotensi menyediakan eksibilitas jaringan transportasi yang mudah dan strategis. Kondisi tersebut dapat memperlancar daripada distribusi barang dan jasa yang mudah, gitu ya. Termasuk apa? Ya jelas mempermudah orang untuk bergerak dalam rangka memenuhi kebutuhannya, ya. Tidak menutup kemungkinan mereka belajar daerah dataran tinggi juga berpotensi, ya, sebagai apa? Kalau dataran tinggi berpotensi sebagai pusat pertumbuhan wilayah jika didukung persediaan fasilitas umum yang memadai. Itu kalau kita lihat faktor yang menjadi penentu dari pusat pertumbuhan. Yang ketiga, dilihat dari fungsi atau kondisi topografi, ya, kondisi topografi. Lalu yang keempat apa? Faktor penentu daripada pertumbuhan fasilitas penunjang, ya. Yang keempat fasilitas penunjang. Nah, di sini jaringan jalan, jaringan telekomunikasi, lalu jaringan listrik, pelabuhan laut, penyediaan bahan bakar minyak, dan prasarana yang lain. Ini adalah penting juga, ya, warga belajar. Penting juga dalam faktor penting ini perkembangan pusat pertumbuhan daerah dan tidak memiliki fasilitas tersebut akan sulit untuk menjadi daerah pusat pertumbuhan, dan tentunya lebih sulit lagi menjadi pusat pembangunan wilayah, ya. Jadi fasilitas penunjang itu sangat dibutuhkan, ya, dalam faktor penentu pertumbuhan, fasilitas penunjang, ya. Itu keempat. Lalu kelima ada apa itu? Faktor penentu pertumbuhan itu apa yang kelima? Ada lagi nggak? Ada? Ya. Udah, ya, sampai 3? Oh, udah. Udah sampai 4, ya? Ya. Oke, kita belajar. Yang kedua, teori-teori pusat pertumbuhan. Nah, mengenai teori-teori pusat pertumbuhan di sini, bahwa pusat pertumbuhan dapat terbentuk secara alami, ya, atau melalui perencanaan, ya, melalui perencanaan yang matang, plan yang matang. Ada berbagai teori tentang pusat pertumbuhan, yaitu teori apa saja di dalam pusat pertumbuhan. Lihat, yang pertama dalam teori pusat pertumbuhan itu adanya apa? Teori popularisasi ekonomi, ya. Pertama ada popularisasi ekonomi, di mana Gunnar Myrdal di sini merupakan pencetus dari teori ini. Ia berpendapat bahwa daerah yang memiliki pusat pertumbuhan ini akan sangat menarik warga belajar bagi para pemodal, ya, atau investor, ya, bagi para pemodal atau investor. Kemudian tenaga kerja yang terampil, dan barang-barang dagang, ya, barang-barang dagangan, sehingga dalam waktu yang lama warga belajar akan memunculkan dua dampak yang positif dan negatif, ya. Dampak positifnya apa dari popularisasi ekonomi, ya, yang memunculkan dari yang memiliki pusat pertumbuhan. Dampak positifnya antara lain, satu, membuka lowongan pekerjaan ini, ya, dalam popularisasi
polarisasi ekonomi akan membuka lowongan pekerjaan, itu positifnya. Kemudian selain itu apa? Selain membuka lowongan pekerjaan, menaiknya upah buruh, ya. Menaiknya upah buruh yang kedua ini, menaiknya upah buruh, lalu masuknya investasi atau investor, ya, dan sebagainya. Itu dalam dilihat dari dampak positifnya, ya. Sedangkan dampak negatifnya apa dari polarisasi ekonomi? Dampak negatifnya yaitu satu, adanya ketimpangan wilayah, di sekitarnya, sehingga apa? Sehingga memunculkan kriminalitas yang tinggi, lalu kesenjangan sosial, ya, lalu kerusakan alam dan sebagainya. Ini dalam dampak negatifnya, ya, kerusakan alam, ya, dan sebagainya. Nah, daerah yang mendapatkan dampak negatif ini merupakan daerah-daerah pinggiran, ya, daerah pesisir, ya. Nah, itu satu, ya, yang menjadikan yang menjadikan daerah itu apa, Farhan? Teori pusat pertumbuhan. Pusat pertumbuhan, ya. Setelah teori popularisasi ekonomi yang pertama, lalu ada teori kutub pertumbuhan, ya. Dalam teori pertumbuhan itu ada yang kedua dari kutub pertumbuhan. Nah, Verrox tahun 1920 yang merupakan seorang ahli ekonom di Prancis, ya. Ini merupakan pencetus dari teori ini. Ini berpendapat bahwa pembangunan ini tidak terjadi secara serentak di suatu wilayah, akan tetapi berasal dari mana? Dari kutub-kutub pertumbuhan. Nah, yang dimaksud dengan kutub-kutub pertumbuhan di sini, ini pertumbuhan merupakan suatu kegiatan ekonomi yang dinamis, ya. Misalnya adanya universitas dapat membuat adanya hubungan usaha-usaha ekonomi itu yang dinamis, ya. Yang dinamis, misalnya dari berdasarkan adanya usaha-usaha ekonomi yang dinamis, sekitarnya kekuatan sentripetal, ya, atau kekuatan sentripetal, seperti adanya tempat kos, ya. Kalau di dekat universitas pasti kan ada banyak tempat kos, ya, benar kan? Ya, dan tempat kos mahasiswa, ya, rental fotokopi, ya, servis komputer, ya, toko peralatan alat tulis, ya, dan sebagainya. Karena dekat apa? Dekat kampus, ya, dekat sekolah, universitas, paham? Nah, itu beda nggak dengan industri pabrik? Beda. Ada perbedaannya. Yeah. Mungkin kalau di pabrik hanya banyakannya pos, juga ada kontrakan, tapi sejenis fotokopi, servis komputer, toko peralatan tulis nggak ada, jarangnya, nggak ada. Hanya adanya apa? Tempat kos mungkin, ya, tempat kontrakan, ya. Kalau dekat industri pabrik. Kalau di universitas pasti ininya kan kekuatan sentripetalnya apa? Seperti tempat kos, rental fotokopi, servis komputer, dan toko peralatan menulis, ya, seperti itu. Oke, warga belajar itu yang saya banggakan pakai C kelas akhir. Nah, akan tetapi selain itu juga warga belajar usaha-usaha yang baru, namun tidak ada hubungannya secara langsung, ya, dengan adanya universitas kekuatan sentrifugal. Misalnya apa? Warung makan, toko-toko kebutuhan sehari-hari, laundry, dan lain-lain. Nah, itu sentrifugalnya berarti yang tidak ada hubungannya, ya. Iya. Ya, kalau sentripetal berarti yang ada hubungannya. Iya. Paham, ya? Paham nih? Kalau sentripetal berarti yang ada hubungannya dengan di sini dengan universitas. Ini banyak ini tempat kos, tempat fotokopi, servis komputer, atau peralatan tulis. Ya, kalau ini tidak ada hubungannya, sentrifugal, ya. Seperti apa? Warung makan, toko kebutuhan sehari-hari, laundry, dan lain-lain. Nah, yang ketiga warga belajar apa? Dari teori pertumbuhan itu apa? Teori tempat sentral, ya. Teori tempat sentral di sini menurut Chris Fowler, ya. Ini kota sentral ini merupakan pusat bagi daerah sekitarnya yang menjadi penghubung perdagangan dengan wilayah lain.
Nah selanjutnya Chris Fowler di sini juga menyebutkan sebagai tempat sentral karena tempat yang sentral tersebut tidaklah semata-mata hanya bergantung pada apa? Pada aspek pemukiman penduduk saja, tidak ya. Dalam teori ini digambarkan bahwa tempat sentral merupakan suatu titik simpul dari suatu bentuk ya, dari suatu bentuk heksagonal atau segi enam ya. Daerah segi enam ini merupakan wilayah-wilayah yang penduduknya mampu terlayani, yang penduduknya mampu terlayani oleh tempat yang sentral ya, dan sentral tersebut. Nah tempat sentral di sini adalah daerah yang dipengaruhinya seperti komplementer pada dasarnya dapat dibedakan menjadi 3 macam, yaitu hierarki atau hierarki 3 atau K sama dengan 3, hierarki 4 K sama dengan 4, dan hierarki 7 K sama dengan 7. Ini ada gambarnya pula ya.